sebagai mentor akan diarahkan kemana seorang Tiko? Ya, jadi pengusaha pastinya. Dan Lebih nextnya ke jadi pengusaha. Jangankan Tiko, karyawan saya aja setiap hari saya kasih tahu jangan jadi karyawan seumur hidup. Ya, ada yang bilang itu lip service apa segala macam. Ya lu datang ke kantor gua, lu tanya karyawan gua. Itu kan testimoni real dari mereka. Jangan dengar katanya, datanglah ke kantor saya, tanyalah karyawan saya. Hari ini saya naikin 135 karyawan saya naik gaji semuanya gara-gara perusahaan saya ulang tahun. Semua karyawan rata saya kasih kenaikan gaji 500.000, semua tanpa kecuali OB dan lain-lain semua dapat. Karena gini loh mas, kita ini sebagai pengusaha juga nggak bisa kerja sendiri tanpa karyawan, tanpa orang yang mendukung kita betul-betul. Tangan kita cuma dua, mulut kita cuma satu. Kalau kita punya support system yang baik, nah itulah yang saya mau kasih lihat ke Tiko dan teman-teman yang lain gitu. Bahwa saya pernah di posisi susah, jadi karyawan pernah. Ketika point of view saya di posisi karyawan, saya melihat ke depan, gue pengen lihat orang punya mobil ini, nanti ngitungnya itu udah jelimet gitu. Kalau orang Jawa bilang tuh rumit gitu. Wah, cicilan bagaimana, gue harus nabung dulu untuk DP dan lain-lain, rumah bagaimana dan lain-lain. Nah, ketika saya di posisi pengusaha itu udah nggak kebanyakan mikir gitu masalahnya. Apa yang saya butuhkan saya beli, ya udah punya kemampuan gitu loh. Jadi hadirnya saya untuk bagaimana mengedukasi anak-anak muda di seluruh Indonesia ini supaya jadi anak-anak muda yang tangguh, sayang sama orang tua, pejuang untuk kebahagiaan keluarga. Udah kan itu goal saya. 37 umur saya tahun ini. Nanti Mei 38. Mau berapa tahun sih saya hidup? Anggaplah 20 tahun, waktu cepet banget. Pasti mati. Saya pasti mati. Dan ini kan bentuk nyata apa ya? Taburan-taburan di dunia untuk bekal akhirat. One day ketika saya mati, harapan saya, anak keturunan saya nggak ada yang jahatin. Saya punya anak, saya punya istri, kalau saya mati duluan, keturunan saya, keluarga saya nggak ada yang jahatin karena bapaknya bener, nggak jahat sama orang. Karyawan saya nanti kalau sukses semua dia pasti ingat, wah Pak Jonnya udah meninggal, saya mau cari dulu deh keluarganya Pak Jon, anaknya gimana kabarnya. Pasti itu mas, hukum apa ya, alam ya. Apa yang kita tabur baik kita akan menuai baik. Kalau kita nabur jahat kita nuai jahat. Oke bang, first time kamu kemarin ketemu Tiko, apa yang di benak kamu sih, polos kah atau gimana bang? Yang pasti saya ngelihat Tiko ini sosok anak yang punya kepintaran. Saya kan secara tidak langsung saya sudah ngomong sama Tiko waktu ketemu. Bro, lu jangan terlalu pede, saya bilang. Saya secara tidak langsung itu udah wawancara kamu melalui teman-teman media yang wawancara kamu di TV-TV itu. Saya lihat cara kamu berkomunikasi seperti apa, cara kamu eye contact seperti apa, cara kamu menjawab pertanyaan orang seperti apa. Ini communication skill-nya dia, saya tertarik. Maksudnya sesuai kualifikasi yang saya cari lah gitu. Jadi enggak yang apa ya, mungkin ya kalau Tiko nggak punya skill kayak gitu, apa mungkin saya kasih solusi jangka pendek ya, saya kasih uang gitu-gitu. Karena saya melihat ini anak bisa saya bentuk, dan dia posisinya itu bukan butuh solusi jangka pendek tapi solusi jangka panjang. That's why saya hadir pertama kali, saya tawarin kerja supaya dia nggak, mentalnya tuh nanti nggak yang kayak kemarin-kemarin kali aja hidupnya gitu. Saya training, saya gembleng di tempat saya untuk supaya dia bisa memperjuangkan kehidupan lebih baik lagi. Saya pasti yakin hati kecilnya Tiko itu pengen banget nyenengin orang tuanya, ibunya. 100% saya yakin. Bang, kan rumahnya kan sudah dipasang air, terus listrik juga sudah dipasang. Nah, nanti kedepannya pembayaran tersebut akan gimana bang? Apa abang yang menanggung atau mungkin? Ya mungkin boleh ditanyakan saja sama Pak RT semalam waktu ngobrol. Kalau saya yang cerita nanti takutnya gimana kan? Boleh ditanyakan, saya ada sampaikan statement. Kalau Tiko butuh apapun bilang ke abang ya, termasuk kayak biaya-biaya itu silahkan. Tapi gini loh mas, saya pertegas di sini, saya nggak mau ngasih ikan gitu loh. Jadi saya itu juga mau ngasih dia
apa ya, kepintaran, keahlian, skill, sehingga dia ini, kalaupun kan kita nggak tahu juga dia nanti kerja di tempat saya nyaman apa enggak, tapi at least saya akan kunci dulu nih, entah 2 tahun atau 3 tahun deh ikut gua deh dengan gaji sekian. Saya pokoknya akan support kamu nih, benar-benar kita training, kita latih ya. Saya melihat sosok Tiko ini bukan anak yang suka ngelawan gitu loh. Kalau saya lihat dia tuh anak yang patuh gitu loh. Ya, bukan saya sok tahu ya, tapi kan kita juga punya pengalaman, punya jam terbang juga, ketemu orang ini karakternya begini, ini. Saya orang lapangan gitu loh. Jadi saya udah profiling juga gitu loh. Saya bukanlah ahli psikologi, saya bukan lulusan psikologi, tapi ilmu saya ilmu lapangan. Saya melihat profilnya Tiko ini anaknya baik-baik gitu loh. Bukan anak yang badung gitu loh, yang susah diarahkan. Jadi saya punya keyakinan bahwa saya bisa bentuk anak ini untuk jadi pengusaha, dan one day kalau sampai benar-benar terwujud dia bisa kerja di perusahaan saya, ya teman-teman kan mungkin masih bisa melihat progresnya. Kan banyak yang sayang sama Tiko, ya kan, banyak yang sayang sama Tiko. Saya nggak bilang, oh hidup kamu benar-benar akan kaya raya sejahtera, ya tergantung Tiko juga, tapi saya pastikan misalkan 2 tahun atau 3 tahun misalkan saya kunci gitu. Tiko pasti dapat penghasilan dari saya, ya, hitam di atas putih. Oh, tergantung negosiasinya, yang pasti dia buka hati dulu mau kerja di bareng saya untuk kita bertumbuh bersama. Mas John juga